Pria ini bernama Dick. Dia adalah karyawan di suatu perusahaan media terkenal Amerika Serikat. Dick ini punya satu anak laki-laki masih kecil dan istri cantik bernama Jen. Jen bekerja di salah satu travel agency sebagai customer service. Kehidupan keluarga Dick terlihat sempurna. Mereka punya karir bagus, tinggal di perumahan elit, punya peliharaan anjing lucu, bahkan rumput rumahnya aja impor dari Brazil. Suatu hari di kantor, sekretaris memberitahu kalau CEO atau pimpinan perusahaan bernama Jack memanggil Dick ke ruangannya. Mendengar itu, hati Dick pun berbunga-bunga. Ia yakin pasti Jack mau naikin jabatannya. Sesampainya di ruangan Jack, Dick bertemu dengan wakil pimpinan bernama Frank. Ternyata harapan Dick benar. Frank di situ mengatakan bahwa jabatan Dick akan dinaikkan jadi wakil direktur komunikasi. Tak hanya itu, Dick juga diundang makan siang di rumah Jack besok. Dick tak menyangka di antara ratusan karyawan, dialah yang dipilih Jack untuk jadi wakil direktur komunikasi. Keesokan harinya, Dick pergi ke rumah Jack. Saat sedang makan siang, sebagai wakil direktur komunikasi yang baru, Jack memberikan tugas pertama untuk Dick, yaitu menjadi juru bicara di acara TV Bursa Saham besok lusa. Walaupun belum mengerti apa-apa tentang dunia persahaman, namun dengan percaya diri, Dick menerima tugas tersebut. Malamnya di rumah, Dick menyampaikan kabar gembira itu ke istrinya. Karena sekarang gajinya udah gede banget, Dick meminta Jen berhenti kerja agar bisa fokus ngurus anak di rumah. Jen ikut senang. Sebenarnya selama ini dia sudah lelah kerja dan ingin jadi ibu rumah tangga. Besok lusanya, tugas pertama Dick sebagai wakil direktur komunikasi pun dimulai. Ketika sedang siaran langsung acara Bursa Saham TV, pembawa acara bertanya kenapa harga saham perusahaan tempat Dick bekerja turun. Dick di situ bingung tapi berusaha tetap percaya diri. Dia menjawab perusahaannya baik-baik aja. Bahkan semua laporan keuangan sudah diserahkan ke Departemen Pajak Negara. Sayangnya ucapan Dick berbanding terbalik dengan data statistik di pojok layar yang menunjukkan kalau saham perusahaan sedang anjlok parah. Siangnya waktu kembali ke kantor, Dick merasa aneh kenapa para karyawan terlihat sibuk menghancurkan data-data keuangan perusahaan. Di ruangan Jack menjelaskan bahwa sebenarnya perusahaannya memang sedang diambang kebangkrutan karena ada karyawan korupsi dan membawa kabur uang perusahaan yang jumlahnya sangat besar. Jack juga bilang dari dulu dia tak pernah sekalipun melaporkan data keuangan ke Departemen Pajak Negara. Gara-gara siaran langsung Dick tadi, Departemen Pajak jadi berencana datang untuk menyelidiki kasus korupsi di sini. Setelah mengatakan itu, Jack buru-buru pergi meninggalkan Dick yang cuma bisa bengong. Saat pulang, Jen membuat pesta perayaan kenaikan jabatan suaminya. Di tengah perayaan, Dick memberanikan diri memberitahu kalau perusahaannya baru aja bangkrut. Jen pun panik. Untungnya Dick berhasil menenangkan istrinya itu dengan bilang bahwa dia akan dapat uang pesangon besar. Namun setelah berbulan-bulan lamanya menunggu, uang pesangon Dick tak pernah cair. Selama ini keluarganya hanya bertahan hidup dari uang tabungan pendidikan anak karena Dick belum dapat pekerjaan baru. Hingga suatu hari dia dapat telepon dari perusahaan besar yang memintanya datang besok. Keesokan harinya dengan hati gembira, Dick pergi ke sana dan bersiap untuk wawancara kerja. Tapi pas masuk ke ruang HRD, si HRD malah ngetawain dia terus padahal dia cuma diem aja. Tak lama kemudian, para karyawan lain muncul. Ternyata alasan Dick dipanggil ke sini bukan buat interview kerja.
Mereka cuma mau ngajakin foto bareng gara-gara video Dick waktu siaran di TV dulu viral sampai dijadiin meme. Sepulang ke rumah, Jen memberitahu kalau uang tabungan sudah mulai menipis. Tadi dia malah sampai jualin rumput impor di halaman buat nambah-nambahin uang belanja. Jen lalu bilang sekarang bukan waktunya pilih-pilih pekerjaan. Pokoknya mulai besok mereka berdua harus cari kerja apa aja biar bisa bayar listrik. Pas Jen baru selesai ngomong, listrik rumah tiba-tiba mati gara-gara udah 3 bulan nunggak. Mau nggak mau, besoknya Dick terpaksa melamar kerja jadi pelayan supermarket. Sedangkan Jen ngajar senam walaupun dia nggak bisa senam sama sekali. Baru juga beberapa jam kerja, mereka berdua langsung dipecat. Dick dituduh mau ngelecehin emak-emak, sementara Jen nggak sengaja nendang muka murid senamnya. 1 bulan berlalu, kehidupan keluarga Dick semakin menyedihkan. Banyak barang yang dijual, mobil mahal ditukar mobil tua, dan kesengsaraan lainnya. Esok hari, Dick nyoba kerja jadi tukang cat. Setelah menunggu lama, alhamdulillah Dick akhirnya dapat 1 orderan. Sayangnya pas mau berangkat, ada tukang cat lain nonjok Dick dari atas mobil sampai jatuh dan ngerebut orderannya. Dick pun harus mengantri lagi bersama tukang cat lain. Waktu lagi asik-asik main kartu sambil nunggu orderan, mendadak petugas imigrasi datang nangkep-nangkepin semua tukang termasuk Dick. Ternyata para tukang cat di sana adalah imigran gelap. Di sisi lain, di suatu laboratorium, muka Jen terlihat bengkak gara-gara jadi sukarelawan uji coba obat skincare baru. Ketika sedang mendengarkan pengarahan dokter, Dick menelpon. Di telepon, Dick meminta Jen menjemputnya ke penjara perbatasan Amerika nanti malam. Malamnya, Jen pun menjemput Dick. Dick bersama para tahanan lain berhasil kabur. Sesampainya di rumah, Jen yang sudah sangat lelah menghadapi semua masalah hari ini memutuskan untuk tidur. Saat Jen sudah tidur, Dick terdiam memandangi wajah bengkak istrinya. Ia merasa bersalah selama ini hanya memberi masalah dan belum bisa membahagiakan keluarga tercintanya. Dick pun bertekad mulai malam ini dia akan berusaha lebih keras lagi demi membuat keluarganya bahagia meski harus jadi seorang kriminal. Paginya saat Jen bangun, dia kaget kenapa baju Dick penuh tanah. Pas ditanya, Dick jawab kalau tadi malam dia habis nyuri rumput buat ditanam di halaman rumah mereka. Melihat pengorbanan suaminya, Jen terharu. Setelah mesra-mesraan, pas Dick meriksa kotak surat, ada surat dari bank yang bertuliskan jika dalam waktu 24 jam ini Dick tak membayar uang cicilan rumah, maka pihak bank akan menyita rumah tersebut. Malamnya, Dick bilang dia berencana merampok minimarket pakai pistol mainan. Awalnya Jen ketawa karena mengira suaminya cuma bercanda. Namun melihat wajah serius Dick, sebagai istri yang baik dan solehah, Jen gak mungkin mengizinkan perbuatan kriminal seperti itu. Gak mungkin. And don't forget to kill the witnesses, hon. Dick mulai menjalankan aksinya. Awalnya Dick percaya diri pasti berhasil. Tapi pas mau ngeluarin pistolnya, si penjaga kasir tukeran shift sama temennya yang badannya gede. Karena takut, Dick nggak jadi ngerampok dan langsung kabur. Mereka berdua lalu nyoba ngerampok supermarket lain. Lagi-lagi Dick gagal. Bukannya ngerampok, dia malah nggak tega terus jadi bantuin nenek-nenek bawa barang belanjaannya. Waktu mau nodong orang di ATM, orang itu ternyata teman kerjanya dulu. Dick pun ngumpetin pistolnya sambil bilang kalau ini cuma prank.
Dick yang mulai putus asa memutuskan ngerampok toko kecil aja. Di toko terakhir ini, dengan bantuan Jen, mereka akhirnya berhasil mengambil uang kasir, lalu kabur sekencang-kencangnya. Semenjak malam kemarin, pasangan suami istri itu sekarang sudah punya pengalaman jadi perampok. Mereka berdua kemudian mulai ngerampok-rampokin tempat lain. Let's go. Move it. Do I smoke it? No whipped cream on hers. No whipped cream. Wait, in the back. This one. We're crazy people. I'll tell you all. Thanks a lot. Perlahan-lahan kehidupan keluarga Dick mulai membaik. Listrik rumah kembali menyala, bisa beli TV baru dan beli rumput impor dari Brazil lagi. Sampai suatu hari mereka berencana merampok salah satu bank besar. Namun berbeda dengan perampokan sebelumnya, kali ini agar tak dicurigai, Dick pura-pura jadi petugas pengecekan uang. Awalnya semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba ada 2 perampok bertopeng masuk ke dalam bank ikutan ngerampok juga. Tak lama kemudian, polisi datang lalu menangkap kedua perampok tersebut. Waktu topeng perampok dibuka, Dick kaget ternyata itu adalah rekan kerjanya di kantor dulu. Malam hari di rumah, Dick dan Jen menonton berita penangkapan rekannya tadi siang. Tak hanya satu berita aja, tapi ada juga berita tentang rekan-rekan mantan karyawan satu perusahaan dulu yang jadi kriminal demi mencari nafkah. Saat semua mantan karyawannya kesulitan, Jack justru sedang asik liburan sambil berburu bebek terbang. Berita lalu berganti ke berita tentang Dick yang terancam akan dituntut sebagai tersangka kasus korupsi gara-gara acara siaran TV-nya dulu. Jen pun berusaha menenangkan suaminya. Tapi karena terlalu panik, Dick sampai teriak-teriak keluar rumah. Dia lalu pergi menenangkan pikiran ke bar. Di sana karena mabuk, bukannya tenang, Dick malah semakin menggila. Jen kemudian datang dan mencoba menyadarkan suaminya. Di tengah obrolan, Dick melihat Frank juga ada di bar itu. Dick yang merasa Frank pasti dalang di balik semua masalah ini pun buru-buru mengejarnya keluar. Setelah tertangkap, Frank berusaha meyakinkan kalau dia hanya dijebak. Sebenarnya Jack lah yang telah membawa kabur uang perusahaan senilai $400 juta lalu memfitnahnya. Selama ini Frank juga sedang mencari cara melaporkan Jack ke polisi. Karena merasa nasib mereka berdua sama, Dick pun menawarkan kerjasama untuk menghancurkan Jack. Keesokan harinya di kafe, Frank cerita uang perusahaan yang dikorupsi Jack telah digunakan membeli saham salah satu bank Amerika. Berdasarkan informasi, rencananya besok lusa Jack akan mencairkan seluruh uang saham itu ke rekening pribadinya. Seketika Dick dapat ide. Bagaimana kalau sebelum formulir rekening pencairan uang Jack ditandatangani, mereka menukar formulir tersebut dengan formulir rekening Dick? Mendengar ide barusan, Frank setuju. Besok lusa rencana dimulai. Nantinya Jen dan Dick akan masuk ke dalam bank sementara Frank berjaga di luar. Tapi baru juga keluar mobil, si Dick malah jatuhin formulir rekeningnya. Tuh kertas ketiup angin terus hancur kena pemotong rumput. Frank dan Dick pun berantem. Jen lalu nyuruh Dick bikin formulir baru pakai komputer di dalam bank. Sesuai saran Jen, rencana akhirnya diubah. Dick akan membuat formulir baru sementara Jen berusaha mengulur waktu sampai Dick selesai. I'm sorry. Someone stole my car right out of the parking lot. I got it. Selesai membuat formulir, Dick nggak sengaja ketemu Jack. Di sisi lain, Jen berhasil mencuri formulir Jack. Tapi pas mau kabur, dia ketahuan staf bank.
Melihat istrinya terdesak, dengan cerdik Dick diam-diam berjalan ke arah Jen lalu menukar formulir itu dari belakang. Rencana mereka sukses. Kini hanya tinggal menunggu Jack menandatangani formulir tersebut. Namun sayangnya Jack sadar nomor rekening di formulir itu salah. Transaksi akhirnya dibatalkan. Waktu mau keluar, Jack bertemu Dick yang sedang bersembunyi. Sambil tersenyum sinis, Jack bilang dia sudah tahu semua rencana Dick. Pasti tadi Dick lah yang menukar formulirnya. Ia mengancam akan melaporkan ke polisi bila Dick masih mengganggunya lagi. Mendengar itu, Dick langsung mengeluarkan pistolnya. Dengan mata berkaca-kaca, Dick berkata, dia sudah tak peduli lagi jika harus dipenjara. Akibat perbuatan Jack, hidup Dick dan seluruh rekan kerjanya sekarang hancur. Selama ini mereka semua berusaha mati-matian menggunakan segala macam cara untuk mencari uang demi bisa menafkahi keluarga karena uang pesangon mereka setelah puluhan tahun bekerja keras memajukan perusahaan tak pernah dicairkan. Ia balik mengancam jika Jack mau pulang dengan selamat, dia harus memberikan Dick cek uang. Berapapun jumlahnya akan sangat berarti untuknya. Jack yang tak ingin masalah kecil ini jadi panjang pun memberi cek $100 atau 1,5 juta rupiah untuk membeli harga diri Dick. Ketika Jack pergi, Jen terharu lalu menenangkan suaminya yang sedang sedih. Tapi bohong, ternyata Dick cuma acting. Dia sengaja minta cek biar bisa dapat tanda tangan Jack. Karena dulu Jen lulusan sekolah seni lukis. Sambil senyum jahat, Dick pun menyuruhnya memalsukan tanda tangan itu. Keesokan harinya di rumah saat Jack ingin pergi, dia kaget kenapa ada banyak sekali wartawan dan mantan karyawan datang bersorak meneriakan namanya. Di tengah kebingungan, Dick muncul dan menyuruh Jack keluar mobil kemudian memberikan kertas contekan. Dick lah yang sudah mengatur semua ini. Sama seperti dulu, Dick sekarang balik menjebak Jack untuk melakukan siaran langsung acara berita di TV. Di berita tersebut dikabarkan bahwa kemarin sore, Jack baru aja membagikan $400 juta atau 6 triliun rupiah untuk membayar seluruh uang pesangon mantan karyawannya yang belum cair. Tak hanya itu, dengan kembalinya uang $400 juta, kasus korupsi pun ditutup. Pembawa berita lalu memuji sifat dermawan Jack itu dan bertanya apa yang ingin Jack sampaikan. Melihat mantan atasannya kebingungan, Dick pun menyuruh membaca kertas pemberiannya tadi. Ketika dibacakan, kertas itu bertuliskan kalimat yang harusnya dari dulu Jack ucapkan pada semua karyawannya yang selama ini selalu bekerja keras untuk perusahaan, yaitu terima kasih.